sekarang kita akan melanjutkan acara ibadah Natal keluarga besar SMP Negeri 10 Batam. Hadirin saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri nak. Biarlah kiranya di ibadah Natal ini kita bisa lebih bersukacita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, mari berhimpun. Perintah Allah untuk tidak memakan buah kegentingan aku ternyata telah dilakukan. Hal ini membuat manusia jauh daripada hadapan Allah. Bagaimanakah penuturan di yang ketiga? Mari kita memperdengarkannya. Pujian dan tarian keras ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu memiliki buah yang baik untuk dimakan, sedang dipandang dan mengikat, sebab dapat membuat seseorang menjadi bijaksana. Ia pun mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Ia memberikan buah itu kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya juga memakan buah itu. Kata manusia itu, perempuan yang engkau berikan untuk bersamaku itu memberiku buah dari pohon itu, jadi aku memakannya. Lalu Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, apa yang telah kau lakukan? Ia menjawab, ular itu menipuku, jadi memakan buah itu. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena Allah telah melakukan hal ini, terkutuklah kau di antara segala binatang ternak, terlebih lagi di antara segala binatang terbiak. Dengan perutmu engkau akan jalan dan engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu.
Ia mampu mengingat manusia berasal dari artinya ia tergerak oleh belas kasihan, di dalamnya penuh dengan kasih. Karena itu manusia ingin diselamatkan. Untuk lebih lanjut mari kita dengarkan tutulan petunjuk keempat. Aku mengirim malaikat di depanmu untuk melindungimu selama perjalanan dan untuk menunjukmu ke tempat yang telah disediakan bagimu. Angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah, hai pintu-pintu abadi, supaya yang masuk tidak masuk. Siapa raja yang itu? Tuhan itu kuat dan perkasa, perkasa di dalam perahu. Angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah, hai pintu-pintu abadi, supaya Raja kemuliaan masuk. Siapa Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam. Ia adalah Raja kemuliaan, sebab Ia telah merendahkan penduduk mereka yang tinggal di tempat tinggi, kota yang menjulang. Ia merendahkannya sampai ke tanah dan melemparkannya ke dalam debu. Kaki akan menginjak-injaknya kaki orang-orang miskin, telapak kaki orang lemah. Sion akan ditebus dengan keadilan, dan penduduknya yang bertobat ditebus dengan kebenaran. Karena itu Tuhan nanti untuk memberikan kasih karunia padamu. Ia berdiri untuk menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berkatilah semua orang yang merindukan Dia. Cahaya bulan akan seperti sinar matahari, dan cahaya matahari akan 7 kali lebih terang seperti terangnya 7 hari. Pada waktu itu Tuhan akan membantu luka umatnya dan menumbuhkan luka-luka mereka. Akan kelentara dan tangan terserang akan bersukacita, padang gurun akan bergirang dan mekar seperti mawar. Katakanlah kepada orang-orang yang intinya cuma sekolah yang baru berjalan akan datang membawa kebalasan. Allah akan datang, tetapi Ia akan menyelamatkanmu. Maka mata orang buta akan dibukakan, telinga orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan mencat seperti ludasan lidah, orang bisu akan bersukacita, sebab air akan memanjat di padang belantara dan aliran di air padang gurun.
satu-satunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria pun melahirkan anak laki-laki yang pertama. Ia membungkusnya dengan kain putih dan membaringkannya di dalam paunya, karena tidak ada kamar bagi mereka untuk menginap. Di daerah yang sama ada beberapa gembala yang berkali badan untuk menjaga kawanan kedua mereka pada waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar sekeliling mereka, sehingga mereka sangat menyikatkan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut sebab aku memberikan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperlukan pada semua orang. Pada hari ini telah bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tanda bagimu bahwa kau menentukan bayi yang dibungkus dengan kain yang putih dan berbaring di atas badannya." Dalam penanganan ini kita akan melanjutkan pemahaman Yesus.
Kita berdoa, Bapa yang baik, bersyukur atas segala kebaikan dan kemudahan Tuhan. Hingga hari ini oleh karena kebaikan-Mu dalam perayaan Natal Sekolah Menengah Pertama 10 Negeri Batam, Tuhan menolong memberkati kami dan biarlah firman-Mu yang akan berbicara di tengah-tengah kami boleh meneguhkan seluruh kehidupan kami sehingga tidak rema Natal dalam seluruh kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu dan seluruh anak-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpuji Allah dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan jika hari ini kita boleh bersama-sama dalam perayaan Natal SMP Negeri 10 Batam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Bapak Awi Damani. Saya datang ke sini bersama dengan istri dan anak saya, ada di atas istri saya lagi foto. Anak saya sudah tertidur di atas. Nah, saya sehari-hari melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Basok di Jodoh, di belakang Planet, dan Ibu Selina adalah senior saya seperti itu, sangat senior di atas saya. Dan melalui beliau kita boleh bersama-sama hari ini dalam perayaan Natal di sekolah kita yang kita kasih SMP Negeri 10 Batam. Bapak Ibu, saya juga bersama dengan kami, saya juga melayani di Gereja Pentakosta Indonesia, ada di Genta 2 di Laki-Laki di RSS Batuaji. Demikian perkenalan singkat saya. Yang saya kasihi, saya hormati para ibu guru juga yang ada hari ini bersama dengan orang tua yang kami kasihi dan anak-anak yang kami cintai hari ini. Sekali lagi shalom. Nanti masih ada di sini kalau ada jawaban. Bapak tidak akan lama-lama menyampaikan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, tetapi harus didengarkan dan harus menjadi sesuatu yang boleh dilakukan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan dengan tema kasih persaudaraan dari Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya akan baca bagi kita sekalian. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada satu pesan yang dipercayakan kepada kita diawali dengan kata jadi akhirnya saudara-saudara. Kita semua adalah saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Paulus melalui suratnya kepada orang Filipi. Kita semua adalah saudara-saudara. Kita semua yang hadir hari ini adalah saudara-saudara Paulus. Yang kemudian Paulus memberikan pesan kepada kita. Ada beberapa pesan yang diberikan. Dan semua pesan itu harus dipikirkan oleh kita semua. Apa pesan yang pertama? Pesan yang pertama adalah mau berkorban bagi sesama. Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu di sini berarti anak-anak sini. Bapak Ibu terkasih orang tua dan seluruh anak-anak kami yang kami kasihi, kasih persaudaraan. Maka yang pertama, orang yang mau mengasihi atau yang mau melakukan kasih persaudaraan adalah mau berkorban bagi sesama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami untuk berpikir benar supaya kami memiliki kasih persaudaraan. Karena kami tahu tidak mudah Tuhan untuk boleh mengasihi sesama, mengasihi guru, mengasihi orang tua. Tapi karena Tuhan yang menolong kami, maka kami mampu mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan perayaan Natal kami, memberkati Tuhan Yesus kepada seluruh orang tua, kepada guru-guru yang sudah berjaya, dan kepada seluruh anak-anak kami terkasih dan seluruh anak-anak Tuhan yang hadir hari ini dalam perayaan Natal SMP Negeri 10. Terpuji Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami untuk mengingat kembali, merenungkan kembali, menghargai atas karya Tuhan yang ajaib dengan kelahiran-Mu di muka bumi ini untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus, hari ini kami dari keluarga besar SMP Negeri 10 yang beragama Kristen boleh merasakan sukacita Allah melimpah dalam kehidupan kami melalui perayaan itu, dan juga firman Tuhan yang boleh mengingatkan, mengajar, dan meneguhkan kami, baik itu sebagai seorang pendidik, orang tua, bahkan peserta didik kami. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memampukan kami, menolong kami, agar kami memiliki kasih persaudaraan dalam kehidupan kami, agar kami mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami, sekalipun sebagai seorang remaja yang begitu sulit untuk menolak godaan, yang begitu sulit untuk memiliki prinsip hidup yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kami semuanya, yang akan menolong secara khusus anak-anak kami untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati akan setiap anak-anak didik kami ini. Engkau mengenal akan kehidupan mereka, latar belakang kehidupan mereka. Kalau keseharian mereka menunjukkan hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan, bahkan bagi kami para gurunya, Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun kalau kami tidak memiliki waktu yang banyak untuk bersama-sama dengan mereka, untuk mengetahui akan seluruh bentuk kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau tunjukkan dengan cara-Mu agar kami dapat menolong mereka, karena satu persatu tidak sanggup untuk kami tolong ya Tuhan. Tetapi biarlah dengan kasih Tuhan kami boleh menemukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, dan Engkau boleh memakai kami para pendidik-pendidik ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami ini. Kami juga mohon ampun kepada-Mu Tuhan, sebagai pendidik, sebagai orang tua di sekolah, kami juga kadang-kala tidak sabar dalam membimbing mereka. Kami juga sering kali emosi oleh sikap dan perbuatan mereka. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan setiap perkataan-perkataan yang pernah keluar, yang menyakitkan hati anak-anak kami, yang membuat mereka kecewa terhadap kami, yang menganggap kami sama dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, sesungguhnya kami tidak pernah punya maksud untuk menyakiti mereka. Kami tidak pernah punya maksud untuk mencelakakan anak didik kami. Kami tidak pernah punya maksud untuk menyakiti hati mereka. Tetapi jikalau hal itu terjadi di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah juga Engkau mengampuni akan setiap didik kami, agar mereka juga mampu untuk mengampuni kami akan orang tua di sekolah, yang agar mereka boleh merasakan kasih Allah lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberkati akan orang tua mereka Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka, dan anak-anak kami ini boleh menjadi berkat bagi Bapa dan Mama mereka. Mereka boleh menceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup mereka, sehingga orang tua mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami bagi keluarganya. Tuhan Yesus juga Engkau memberkati, dan setiap kami juga Tuhan yang sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati seberapapun yang telah kami kumpulkan ini Tuhan Yesus. Engkau kuduskan itu agar kami dapat mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk gereja GKPI Bengkong ini yang sudah memberikan tempat ini untuk kami bersama-sama mempermuliakan Engkau di tempat ini. Engkau memberkati pendeta dan seluruh penatua atau sentua yang bertugas di tempat ini, bahkan seluruh
kami sepanjang Berilah kami pada hari ini. berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, saat sore hari kekal sampai selama-lamanya.